Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dari PP, yaitu podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Wijaya dan Pak Jelasan Sunur. kali ini berada di podcast PP. Panjang argumennya, pendek durasinya. Oke. Baik, kali ini kami kedatangan narasumber yang merupakan teman kami. Ya, baik sih. Baik. Dan kali ini kami akan mewawancarai beliau ya di dunia pendidikan karena kebetulan beliau adalah guru honorer. Baik, mari kita langsung saja menanya-nanyai beliau. Baik, Dik, apakah Oke, ada yang bisa ditanyakan? Mungkin saudara Resipa, kabarnya gimana dulu nih hari-hari ini? Oh ya, pertama-tama izin tadi sudah disebutkan ya, nama saya Rizky Ananta Putra. Tadi betul kata teman saya Rizky, saya dari sebagai guru honorer dan mengajarnya di SMP Negeri 40 Samarinda, mata pelajaran informatika. Nah, untuk kabarnya hari ini alhamdulillah baik-baik saja, walaupun tadi di luar sedikit hujan. Iya. Dan dari hujan tadi jalanan banjir. Banjir. Di mana tadi banjirnya? Untuk banjirnya tadi di jalan di depan gang rumah saya sih, dan dan terpaksa jadi lewat jalan tembusan begitu. Kira-kira Resipa, kenapa nih? Kan kita orang-orang IT ya. Kalau di dalam berbagai sumber, berbagai macam lapangan pekerjaan, kenapa memilih sebagai guru untuk apa namanya kayak awal bidang lah ya, awal pekerjaan. Kenapa tuh? Untuk jadi guru sendiri itu awalnya ya kalau boleh jujur iseng-iseng aja. Karena saya kemarin kan saya ikut organisasi juga. Saya di BEM, alhamdulillah dipercaya jadi ketua BEM juga di kampus. Dan saya juga sambil organisasi di BEM jadi ketua BEM, saya juga jadi asisten lab, jadi aslab. Nah, dari aslab itu sebenarnya saya dapat linknya tadi untuk mengajar jadi guru. Dan cerita awalnya nih jadi guru itu dari dosen ya, mungkin teman-teman tahu Pak Fajri itu ngirim loker di grup aslab. Jadi di SMP 40 perlu guru. Nah, mungkin saya awalnya sih ini kayaknya buat alumni nih yang sudah lulus, tapi bisa nggak ya kalau kita yang masih masih semester belum lulus, masih mahasiswa, masih semester kemarin semester 6 itu daftar cobain. Nah, saya coba kirim aja tuh, dan baru kan saya kirim ke nomornya itu yang loker itu. Nah, baru akhirnya dibalasnya, oh Kak ini sudah S1 ya? Oh ya, saya masih S6. Masih semester 6. Nah, baru sorry tegang nih. Kita anggap rumah sendiri aja. Sebelumnya terima kasih pada sponsor kami Fabian sebagai tuan rumah. Ya, terima kasih kalian, semangat atas editingnya. Oke, tadi lanjut, masih semester 6 nih saya Bu. Enggak, saya bilang masih Kak juga, soalnya kan belum tahu. Nah, ternyata pas nanti ketemu dia ibu-ibu. Jadi nanti panggilnya Bu. Oh, langsung aja Kak, cobain datang ke sekolah. Nah, sebelumnya tuh saya kirim CV sama CV portofolio. gitu. Enggak ada portofolio ya. Karena kan jadi kirim CV aja. Kirim CV sama daftar riwayat hidup waktu itu. Nah, iya, habis baca itu ternyata dia nanya, oh belum lulus ya Kak, ini masih semester 6 masih kuliah berarti. Iya, semester 6. Oh, berarti tadi disuruh datang kan pas wawancara di sana sama kepala sekolah. Dengan saya jawab sejujur-jujurnya, tapi nggak juga saya tadi bilang iseng daftar. Saya lebih ke saya peduli ke pendidikan gitu. Karena pas saya jadi ketua BEM, saya di BEM itu saya ada kajian seputar
pendidikan. Pendidikan di Indonesia ini gimana. Jadi saya tertarik aja gitu, pengen mengajarkan atau memberi ilmu gitu kan. Atau mencoba lebih ke ini sih, dunia pendidikan. lebih ingin terjun ke dunia pendidikan itu karena awalnya yang itu tadi, benar nggak sih, gaji guru ini ya mohon maaf itu. ya rendah, kecil, dan saya mau coba di situ dan ternyata memang rendah gaji guru. Itu agak aneh ya, seharusnya kan guru ini menjadi kayak tombak pendidikan lah ya. Ujung tombak dari pendidikan di Indonesia. Jadi tetapi, itu sih tadi. Iya. Mengapa sebelumnya saudara Sipa apakah sudah ada kayak basic gitu mengajar, atau mungkin kan sebelumnya tadi di Puskom ya? Atau pada Di lab. Di lab, Puskom, di lab. Di lab ada kayak sering ngajar gitu karena itu tertarik kah, atau basicnya memang kayak langsung coba dulu atau gimana? Ini sih ya jujur tadi coba ya. Soalnya kalau ngajar sih belum pernah ngajar, tapi lebih ke jadi pemateri, ngomong di depan. Jadi mungkin saya PD-nya enggak juga kan, kalau jadi pemateri gitu kan kadang ya tanya jawab ke peserta pemateri, peserta sama pemateri. Nah, modalnya saya di situ aja sih untuk mengajar itu. Dan pas nanti pertama kali ngajar tuh saya juga agak shock gitu. Ternyata bukan deg-degan tapi lebih ke shock. Gini ya. Ya shock karakter gitu. Gini nih ternyata ngadapin anak-anak Gen Z gitu. Gen Z, anak-anak Gen Z. Betul, masih Gen Z mereka. Tapi dalam menyampaikan ilmu seperti mengajar gitu, kira-kira ada nggak sih kayak anak-anak yang kayak, wah saya baru dengar kata-katanya nih, atau baru dengar kayak misal slang gitu, ada di ngajarin atau tidak? Maksudnya istilah teknis kita kan mahasiswa informatika nih. Ada kalau contoh lah kayak malnutrisi itu kan keperluan nutrisi ya, atau kekurangan nutrisi. Ya, kekurangan nutrisi. Benar. Ada kayak perbedaan bahasa nggak sih antara Resipa ini sama murid-muridnya pada saat ngajar? Ini ya maksudnya kesenjangan pendidikan. Ya, maksudnya saya ngajarin ini bahasanya jadi nggak ngerti anak-anak gitu. Iya kayak pada saat menjelaskan gitu nah. Kita yang lebih enggak sih, saya alhamdulillah kan pas pertama kali itu kan di situ saya kenalan dulu tuh ke guru-guru lain, dan ada guru sebelumnya. Nah, guru sebelumnya ini ternyata dia guru PJOK ternyata. Dia guru PJOK, tapi karena belum ada guru informatika, kalau dulu kan TIK namanya, sekarang informatika. Nah, belum ada guru IT gitu di sekolah saya itu. Nah, jadi guru PJOK yang diminta ngajar, dan kata gurunya itu, Mas, tolong disesuaikan anak sini. Nah, jadi dari situ anak sini agak ini masih belum paham kalau yang bahasanya terlalu tinggi. Jadi ya itu dari situ saya menyesuaikan bahasanya, nggak pakai yang istilah-istilah teknis, lebih ke lebih ke umum gitu. Pendekatan sederhana. Misal kayak ada materi jaringan, tapi saya nggak langsung ngajarin topologi jaringan, nggak mungkin kan ya. Kalau ada materi IoT, ada kemarin saya ngajarin, tapi saya lebih ke IoT itu apa, Internet of Things, baru yang menjurus ke dalamnya ya. IoT ini dipakai buat apa aja. Sehari-hari kalian ada loh pakai IoT gitu aja, nggak sampai bikin IoT gimana, enggak. teknis baru enggak, lebih ke apa itu gitu. Belum ada praktiknya itu ya Mas itu. Tapi selama mengajar informatika tadi ya, kira-kira ada nggak sih kayak murid bertanya atau menyampaikan kayak, Pak, saya kurang jelas di bagian ini tuh, kira-kira ada nggak? Pasti ada sih. Cuman mungkin mereka tuh lebih tertarik gimana nggak sih penjelasannya, atau gimana cara Anda menjelaskan itu seperti apa gitu. Ya, kalau tadi untuk dia nanyanya yang kurang jelas itu
saya sedihnya sih Ada ya? banyak Iya. kurang banyak yang nanya sih. Dari angkatan kita sih, gitu ya. Ya kan memang dari kita pun kalau di kuliah kan Iya. lebih pengennya cepet selesai ya. benar. Berarti Saya juga mikirnya, wah ternyata gini ya, jadi yang di depan ini. Benar. Jadi Rasanya- ngerasain dosen ya. pengajarnya. Rasanya gimana ya? Ya Sebagai berarti pengajar, kita ini berharap ilmu kita ini tersampaikan, cuman mereka kayak nggak ada inisiatif untuk mengambil informasi itu kayak apa? nah dari situ sih saya berusaha ya gimana caranya biar Mengambil perhatian. improve gitu, improve kita ngajarnya. Saya lebih mau dekat ke siswa jadinya. Pendekatannya seperti apa? Jadi di luar belajar tuh saya coba sempetin ngobrol gitu. Tadi kenapa ada yang nggak paham kah? Atau tadi di kelas kamu malu-malu ya tanya. Iya banyak. Ada yang bilang, oh iya Pak saya malu mau tanya, tadi mau tanya gini. Oh iya, harusnya nanti nggak malu-malu, tanya aja. Ada juga yang enggak Pak, paham aja kok. Kayak kita juga ya. Paham gitu ya. Karena dia kayaknya apa ya, kayak takut dibilang kayak kurang lah kan, kalau siswa atau mahasiswa ini jangan sekarang kalau kok tanya dikira kurang mengerti, padahal justru itu tujuannya. Gengsi juga merasa. Iya, bukan justru kalau banyak tanya tuh justru dibilang caper loh. Bener. Banyak tanya itu. Apalagi dikira campur sama guru atau apa. Iya. Jadi itu membatasi keinginan mereka untuk bertanya. Justru sedihnya di situ. Kita Bener. orang bertanya dibilang caper, padahal ironi. orang bertanya itu Kan itu tidak tidak paham dan juga dia berarti memperhatikan. Bener. Ya kan? Dia tuh mau ada topik yang mau ditanyakan. Ada, Dia iya. merasa dia tidak mampu itu, tidak paham di situ. Dia mau ikut serta Bener. di pembelajaran itu. Mah aktif juga ya. Betul. Terus selain mengajar, kira-kira pada sekolah tuh ada bagian apa lagi? Kira-kira ekskul ada Oh iya nggak? betul, saya ada alhamdulillah dipercaya juga bikin ekskul di ekskul perdana di sekolah itu multimedia. Jadi kalau namanya sih IT Multimedia, ada IG-nya, bisa nanti teman-teman follow. Ya, di bawah IT Multimedia 40. Deskripsi aja ya. Iya. IT Multimedia 40. Nah, tapi isinya masih masih sedikit lah. Ya, enggak Tapi apa. Sudah Kan memulai ya. baru ya. baru memulai. Itu seputaran dunia multimedia sih, ya videografi, fotografi, sama desain sosial media. Dan IT-nya itu saya ada paling belajarin Microsoft Word sama Excel. Dasarnya dulu ya. Dasar. Berarti dia masih belum masuk ke bahasa programming, masih Belum. belum. Tapi karena ini juga dari Kementerian Pendidikan Dasar, Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada sekarang kan yang itu deep learning. Dan di deep learning itu sebenarnya pembelajaran mendalam sih, tapi dan di pembelajaran mendalam itu nantinya ada mata pelajaran baru yaitu KKA. Sudah baru ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin ada ya Gibran nyinggung itu ya, anak SMA, Ya, SMP itu belajar belajar coding. coding gitu. Nah, Gitu ya. dari situ juga diimplementasikan sama Kemendikdasmen ini, dijadikan mata pelajaran di SMP. Sudah ada nanti mungkin kalau saya dengar itu ini kan semester ganjil, nanti di semester genap itu mau ada sudah itu mata pelajaran KKA. Sudah mau diterapkan ya. Coding kecerdasan artifisial itu Wow, jadi sudah mau diterapkan ya. yang mau diterapkan. Gitu. Nah, saya belum itu juga tuh, belum Pasti ya. Bukan, maksudnya materinya. Belum. Materinya belum lihat, saya belum lihat lagi. Jadi gimana. materi itu diberikan atau Anda buat sendiri? Kalau materi yang pasti ada diberikan diberikan modulnya begitu, dan kita nanti nyesuaikan. Tetap dari saya bikin RPP-nya, ada bikin RPP, rencana pembelajaran. Nah, sekarang kan sudah bahas tentang dalamnya nih. Sekarang unek-unek Anda mungkin atau keresahan sebagai guru honorer gitu, mumpung lagi teman-teman lihat gitu. Kalau keresahan guru honorer ya mungkin nggak usah dibilang, pasti itu semuanya sudah tahu lah guru honorer gimana. Tapi yang pasti saya lebih prihatinnya ke pendidikan aja sih di Indonesia nih gimana ke depannya. Kalau dari survei sendiri ya, survei Populix
itu ada 10 jurusan yang paling tinggi peminatnya selama kuliah itu yang nomor 1 sudah pasti kedokteran dan yang lainnya, dan di 10 itu tidak ada jurusan pendidikan masuk di survei Populix itu. Menurut Anda kenapa itu? Ya yang pasti ya karena tadi itu selain gajinya yang pasti kan, kita mau yang pasti-pasti kan, Gen Z ini kan yang apa kerjanya sudah capek harus nyiapin, masa gajinya rendah. Yang pasti kan tadi kedokteran tuh, jadi dokter kan tahu sendiri kan lebih menjanjikan. Baru yang kedua tuh kalau nggak salah jurusan kita IT informatika. Karena kita kan kalau tadi makanya bilangnya padahal kita IT ini lebih luas kan, lebih luas, bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang pasti gajinya 2 digit gitu kan. Nah itu sih sedihnya, yaitu mosok sampai jurusan pendidikan ini nggak ada peminatnya rendah gitu. Tapi susah juga, soalnya saya juga pernah dengar kalau di kuliah jurusan pendidikan itu sedikit dipelajarin tentang mungkin psikologis anak, cara mengajar yang baik gimana, lebih ke administrasinya diajarkan. Makanya mungkin orang itu kayak percuma kita kuliah pendidikan ini itu, tapi isinya cuma untuk mengerjakan administrasinya aja, tapi tidak belajar cara menjelaskan yang baik atau tidak. Nah, menurut Anda nih sebagai anak teknik informatika, ada nggak tantangan tertentu untuk Anda yang mungkin masih awam banget di dunia pendidikan gitu, masuk langsung terjun sebagai guru honorer? Sedangkan Anda ini kan masih terbatas di organisasi, mendidik anak-anak yang sudah gede. Mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin lebih disesuaikan bahasanya, mungkin agak diturunkan mungkin levelnya. Tapi menurut Anda apakah itu sudah cukup bagi Anda sebagai seorang teknis? Atau mungkin bisa menyampaikan harapan kepada pemerintah lah, bagusnya nih mereka seperti apa. Benar, karena kita sebagai rakyat kan harus memberi feedback juga ya, meskipun ya gitulah pemirsa. Lebih ke ini sih tadi, kalau yang kalau jurusan pendidikan tadi betul, memang kalau di kuliahnya malah dipelajarin administrasi. Cara laporannya ini. Nah, iya justru memang saya sedihnya itu masih guru tuh kadang masih yang jadi bendahara ini sih, bantuan dana BOS. Oh iya. Tahu enggak? Itu bantuan operasional dari pusat ataupun dari daerah. Iya. Itu kan kalau sekolah negeri, kalau dari saya lihat itu di sekolah saya itu ada 2 tuh, Bosnas sama Bosda. Nah, kalau di sekolah swasta, kalau nggak salah setahu saya cuma Bosda aja. Kecuali kalau yang tadi, kalau sekolah negeri ada 2 dia dapatnya. Nah, itu dan juga tergantung, kalau SD SMP itu dia di bawah Dinas Pendidikan Kota. Kalau SMA SMK setingkat itu di provinsi, tingkat provinsi. Nah, dari situ tadi guru itu malah padahal dia sudah harusnya fokus mendidik, mendidik tadi pelajaran siswanya di kelas, tapi malah sistemnya tadi sedih, malah guru itu masih harus mengurusi hal teknis tadi, mengurusi laporan keuangan sekolah, yang mungkin bukan tugasnya. Harusnya tadi di perkuliahan atau di sistemnya Indonesia itu dibuatkan tadi memang untuk mengurus hal mengurusi itu. Ya memang ada yang namanya tata usaha atau TU, tapi nggak tahu ya, tetap aja masih ada manggil guru begitu. Bener-bener. Itu di sekolah Anda juga gitu ya? Iya, di sekolah saya. Anda juga mengalaminya ya? Mengalami guru tuh masih yang tidak bisa berfokus ke pendidikan. Tidak fokus dia di kelas. Yang dikerjakan. Betul. Mungkin harapan kedepannya kayak ini ya, bantuan dari pemerintah, mungkin dari kayak pendanaan mungkin lebih dipikirkan lagi lah matang-matang. Terus yang ini kan baru-baru aja nih yang kita lihat terkait kayak MBG nih, kira-kira sekolah yang Anda pelajari apakah sudah menerima atau tidak? Untuk di sekolah saya sih belum untuk sementara, tapi sedang berjalan sih, kalau nggak salah 2 minggu lagi katanya itu sudah menerima bantuan MBG. Dan terkait MBG ya, sebenarnya kalau MBG sendiri ya itu dari keputusan presiden atau keputusan pemerintah itu
lumayan lah, dia berarti masih ada kepedulian buat Bener. pendidikan, kayak ngasih makan begitu. Tapi mungkin lebih ke ininya ya, apa implementasinya itu menurut saya agak kurang begitu, Kurang efektif ya. kurang efektif karena gimana ya, penyalurannya itu loh. Kan masuk makanan dibikin nggak mungkin dong makanan dibikin, misal makan siang nih Ya, dibikinnya pagi. Kan banyak pagi kasusnya tuh, ya. paginya dibikin atau 2 jam sebelum, nggak mungkin karena porsinya kan banyak, dia per dapur itu per kelurahan, dia bikin Benar. per kelurahan, Benar. semua sekolah yang ada di Zonanya kelurahan ada. itu. Dan itu pastinya dibikinnya dari subuh atau bahkan ada yang dari malam dong. Dan Dan bahan Mm-mm. gitu, ya. dan kalau otomatis kalau makanan itu dari malam disimpan, belum lagi nanti di penyalurannya itu Seperti apa kita nggak tahu. penyalurannya nggak tahu, itu pasti makanya banyak kasus yang makanan Keracunan. basi, basi itu tadi keracunan kan, karena dia dia dari malam sudah dimasaknya kan, nggak bener. fresh gitu, Nggak fresh, pas benar. dihidangkan nggak fresh. Nah, Benar. harusnya kalau mau ngikutin program makanan di luar negeri itu kan, Ya, seperti kalau Jepang kita lihat di mana di film-film itu kan, dia kayak di kantin, Oh. kita Sekolahnya antri, yang mengolah berarti ya. yang ngantri kan, Tempatnya yang mengolah. antri nanti diambilkan. Nah itu kan lebih fresh kan. Benar, dia benar. dimasak di belakangnya pas ya. Betul. Bukan dari pihak ketiga berarti ya. Saran saya sih kalau buat MBG ini lebih ke pemberdayaannya kantinnya sih. Benar. Jadi kantinnya nggak usah lagi jualan, mereka fokus Langsung mempekerjakan gitu ya. mempekerjakan yang dari kantinnya. Benar. Tapi itu kembali lagi mungkin keuangan negara yang dipakai, lebih tidak efisien mungkin. Ya, dan juga dari saran itu nggak dari saya aja sih, kayaknya Oh, sudah banyak ya. ada yang saranin Lebih sih, lebih begitu. masuk akal seperti itu ya. Daripada tidak terkelola dengan baik, kita tidak tahu, lebih baik pihak sekolah langsung yang mengelola. Dan juga tadi kalau bilang dananya pemerintah Iya. belum siap. Nah, Iya. berarti nggak perlu dulu dong itu, Nah. jangan dijadikan prioritas dulu Sama dong. itu Benar, alasannya. Heeh. Benar. Kalau belum siap, lebih baik ke hal-hal Yang lebih yang penting. lebih penting lagi. Urgensinya lebih tinggi. Harusnya sekelas pemerintah kan harus bisa ini ya Membedakan tahu ya, prioritas. tahu yang prioritas itu yang bagaimana. Begitu. Menurut saudara Resipa nih, tadi kan kita udah membahas kayak MBG, sekolah segala macam. Menurut Anda pribadi kira-kira bagusnya makan siang gratis atau pendidikan yang gratis? Ini sudah kayak pertanyaan ke capres ya. Iya karena apa ya, kita lihat banyak sekali orang-orang kayak penasaran Iya, seperti perdebatan tahu itu, karena kan. kan yang kita tadi bahas ya soal MBG ini kan kayak pihak ketiga ini segala macam Benar, karena mengelola ya. kurang efisien serta anggaran yang besar. Bahkan mungkin bisa jadi celah baru untuk korupsi atau penyalahan keuangan. Benar. Ada yang mengelola anggota DPR, Iya. tentara dan lain-lain gitu, anggota keluarga gitu. Kan kalau Banyak dari kasus. Papua kan mereka semua menolak kan, mereka lebih memilih pendidikan Pendidikan gratis karena kalau soal makanan mereka bisa memasak sendiri. Benar. Maka- Mereka bercukupan, mereka kaya di sana. Dan Benar. mereka butuhkan tuh ilmu yang gratis. Benar. Menurut Anda pribadi gimana kira-kira? Ini masih ada pertanyaan lagi nggak? Atau Kayaknya closing? ini terakhir. Ini mungkin Closing ya berarti Iya, ya, iya. closing. Closing. Mau itu pendidikan gratis, makan bergizi gratis. Kalau dari dari pemerintah sendiri sih, dia Sebagai mungkin implementasinya kayak misalkan kayak pendapat Anda sebagai mahasiswa dan pendapat Anda jika Anda sebagai pemerintah. Dan Anda juga yang sudah masuk ke dunia pendidikan. Nah. Lihat Oh. langsung. lebih seru kalau tadi siapa? Kalau saya yang jadi pemerintahnya Iya, ya, saya jadi pemimpinnya. Ya, ya. Yang pasti dua-duanya kalau bisa saya lakukan. Benar. Walaupun Itu kan idealnya. Kan namanya anggaran ideal, terbatas. belum terbatas. lagi Di belakang politik ini. yang pasti prioritas utama saya ketika nanti ke pemerintahan, Iya. di pemerintahan yang pasti pendidikan seharusnya, karena kalau bisa anggaran lain, kalau yang soal efisiensi itu berarti tadi kalau jawaban saya Pendidikan. pendidikan, MBG ya bagus juga pemerintah, Tapi belum yang siap gitu ya. implementasinya aja yang kurang. Iya, benar. Dan pendidikan gratis pun bagus. Hmm.
Tapi sayangnya pemerintah belum memprioritaskan pendidikan gratis itu. Nah, ini jawaban aman aja. Iya. Dua-duanya bagus. Nggak ada yang salah kok dari jawaban sana. Ini kan pendapat pribadi. Yang saya. pasti pendidikan nomor 1. Benar-benar. Namun Teman-teman. baiklah, mungkin sekian. Ya, mungkin teman-teman berdasarkan dari podcast kami yang kami bawakan sumbernya jauh-jauh ke Ya, tempat Fabian. Dan Fabian terima kasih karena telah mensponsori Plus serta Fabian. Pak Fabian terima kasih banyak. Oke, mungkin itu aja sekian dari kami tentang terkait pendidikannya. Salam dari kami, Pepe. Family. Panjang argumentasi, argumentasi. Sekian, terima kasih. Kamu ada mau nanya? Dia masih mau lanjut, langsung di-cut sama Oji.